Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujaki Firdaus dari semester 1. Mari teman-teman kita mempelajari hukum membaca ta'awudz dan basmalah, lalu mengwasalkan ke awal surah atau mewakafkan ta'awudz dan basmalah disambungkan dengan awal surah tersebut. Baik, kita bahas dari kaidah keempat. Ada contoh 4. Waslul yang ke-1, waslul jami', mewasalkan dari ta'awudz basmalah lalu ke awal surah. Saya ambil contohnya 2 dari surah At-Takatsur dan surah Al-Alaq. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Yang kedua, contoh surah Al-Alaqnya. Tadi kan surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, contoh dari kaidah keempat yang kedua, qat'ul jami'. Qat'ul jami' itu yaitu memisahkan ta'awudz, basmalah dan awal surah. Saya ambil kembali contohnya dari surah At-Takatsur sama surah Al-Alaq. Iya, surah At-Takatsur dan surah Al-Alaq. Contohnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, itu contoh yang pertama dari surah At-Takatsur. Ini contoh kedua dari surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu contoh yang kedua dari kaidah keempat. Ini contoh yang ketiga dari kaidah keempat adalah menyambungkan ta'awudz ke basmalah, lalu akan diwakaf sebentar, lalu membaca awal surah. Saya ambil dari surah At-Takatsur lagi contohnya dan surah Al-Alaq. Begini contohnya pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, itu contoh dari surah At-Takatsur. Ini contoh dari surah Al-Alaqnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari tadi udah contoh yang ketiga dari kaidah keempat. Sekarang kaidah keempat, contoh yang terakhir dari kaidah keempat, contoh yang terakhir. Contoh yang keempat. Kan kaidah keempat contohnya ada 4. Ini terakhirnya. diwakafkan
ta'awudznya lalu basmalah diwasolkan dengan awal surah tersebut yang akan dibacanya. Contohnya saya ambil kembali dari surah At-Takasur dan Al-Alaq. Begini contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur. Nah, itu. Terus saya ambil kedua dari contoh Al-Alaq, surah Al-Alaq tadi surah At-Takasur. Begini contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kan ta'awudznya diwaqaf, lalu basmalah diwasolkan atau disambungkan dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, melanjutkan dari kaidah kelima. Kaidah kelima terbagi contohnya ada 4, yaitu mewasolkan akhir surah dan basmalah lalu ke awal surahnya tersebut. Saya ambil dari surah At-Tin dan Al-Alaq. Begini contohnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu contoh yang pertama dari kaidah kelima. Ini dilanjutkan contoh lagi dari surah Al-Lahab dan surah Al-Ikhlas. Diwasolkan semuanya, diwasolkan. Fi jidha hablum mim masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, contoh dari kaidah kelima yang kedua, membaca akhir surah diwaqaf, membaca basmalah diwaqaf, membaca awal surah juga diwaqaf. Contohnya saya ambil dari surah At-Tin dan surah Al-Alaq. Seperti ini contohnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, berhenti sejenak diwaqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tuh contoh yang kedua. Contoh pertama. Contoh yang kedua saya ambil dari surah Al-Lahab dan wakaf sebentar dan lalu membaca basmalah, diwakaf sejenak lalu membaca surah Al-Ikhlas. Contohnya seperti ini. Fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, tuh contoh dari kaidah kelima yang keduanya. Ini contoh dari kaidah kelima yang ketiganya. Yang ketiganya dari akhir surah diwaqaf lalu membaca basmalahnya diwasolkan atau disambungkan dengan awal surah. Saya ambil dari surah At-Tin dan Al-Alaq dulu. Begini contohnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, akhir surah diwaqaf sejenak lalu basmalah disambungkan dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu
contoh yang pertama dari surah At-Tin dan Al-Alaq. Sekarang dari contoh yang kedua dari surah Al-Lahab, berhenti sejenak di waqaf, lalu basmalah, lalu diwasolkan dengan surah Al-Ikhlas. Contohnya seperti ini. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, berhenti sejenak, lalu basmalah diwasolkan dengan awal surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contoh dari kaidah kelima yang ketiganya. Sekarang contoh yang terakhir yang bukan. Contohnya adalah benar. Contoh yang terakhir tadi contoh yang kelima, kaidah kelima, contoh yang ketiga tadi. Sekarang contoh yang terakhir yang tidak diperbolehkan membacanya. Jadi nanti diperbolehkan dari akhir surah lalu ke basmalah sejenak di waqaf lalu dibaca lagi awal surah. Nggak boleh, yang tidak diperbolehkan tuh. Contohnya saya ambil dari surah At-Tin lagi dan surah Al-Alaq. Begini contohnya. Alaihissallahu biahkamil hakimina. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti sejenak lalu membaca awal surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sekarang saya ambil dari yang surah, saya ambil yang kedua, contoh keduanya dari surah Al-Lahab dan surah Al-Ikhlas. Contohnya seperti ini. Fi jidiha hablum mim masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, tuh contoh yang terakhir dari kaidah kelima yang tidak diperbolehkan, ya. Mari teman-teman melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan dari semua teman-teman. Mari kita mempelajari hukum membaca taus dan basmalah lalu ke awal surah. Jadi sekarang contoh yang kaidah ke-6. Kaidah ke-6 contohnya terbagi menjadi 3, yaitu saatnya sekarang memasalkan bacaan akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak ada basmalahnya. Apabila kita membacanya, lebih abdulnya membaca tausnya dulu, atau lebih baiknya kita membaca tausnya dulu. Saya contohkan yang ke-1 dari kaidah ke-6, membaca akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah diwasol atau disambungkan namanya. Begini contohnya. Begini contohnya. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Nah, itu contohnya di wasol. Yang kedua, membaca akhir surah Al-Anfal sakta. Sakta berarti berhenti tanpa napas selama 2 harokat, selama 2 ketukan ibarat mah. Kemudian membaca awal surah At-Taubah. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah. Nah, gitu. Jadi sakta berhenti sejenak tanpa napas selama 2 harokat atau 2 ketukan ibarat mah. Nah, yang ketiga
membaca surah Al-Anfal di wakaf baru boleh mengambil napas, kita mengambil napas sejenak sebentar baru membaca awal surah At-Taubah. Begini contohnya, saya contohin. Innallaha bikulli syai'in alim. Napas, kita mengambil napas. Bara'atum minallah. Nah, itu contohnya. Dari kaidah ke-6 sudah selesai. Dari kaidah ke-4, ke-5, ke-6 sudah selesai pembahasan ini, dan contoh-contohnya udah dibagi rata, udah dibagi-bagi semua. Semoga untuk teman-teman bermanfaat, baik khusus pribadi diri saya dan khusus kalian semua yang mempelajarinya, yang memanfaatkan ilmunya tersebut. Semoga ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya, cukup sekian, terima kasih, sampai di sini saja pembahasannya hukum membaca ta'awuz dan basmalah lalu ke awal surah. Itulah hukum-hukumnya, terbagi menjadi rata. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari makhorijul huruf atau panjang pendeknya atau tajwidnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.